Nama Sri Mulyani Indrawati mungkin sudah terlalu melekat sebagai simbol keuangan negara. Tapi kini, seorang insinyur, bukan ekonom konvensional, duduk di kursi paling panas di Republik ini. Siapa sebenarnya Purbaya Yudisadewa? Dan kenapa banyak analis bilang ia bisa jadi game changer, tapi juga bom waktu bagi ekonomi Indonesia? Lahir di Bogor 7 Juli 1964, Purbaya Yudisadewa bukanlah sosok yang sering muncul di televisi. Ia bukan politisi, bukan pula pengusaha besar. Tapi di dunia ekonomi, namanya sudah lama dikenal sebagai otak analitis yang jarang bicara, tapi selalu tepat menghitung. Lulus dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Elektro, Purbaya melanjutkan studi ke Amerika Serikat. Di Purdue University, ia menempuh jalur ekonomi hingga meraih gelar doktor, PhD. Tak banyak tahu, tapi dari sinilah perpaduan unik itu lahir. Pikiran seorang insinyur, tapi dengan jiwa seorang ekonom. Ia memulai karir di industri energi global, Schlumberger Overseas SA, lalu kembali ke tanah air dan bekerja sebagai analis ekonomi di Danareksa Research Institute. Disinilah reputasinya dibangun sebagai ekonom teknokrat yang tidak banyak omong, tapi paham betul logika angka. Sebelum duduk di kursi Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sejak tahun 2020. Di bawah kepemimpinannya, sistem perbankan Indonesia relatif stabil, bahkan di tengah pandemi dan ancaman resesi. Maka ketika Presiden mengganti Sri Mulyani pada 8 September 2025, banyak yang kaget. Tapi tidak sedikit juga yang melihatnya sebagai strategi besar. Reuters menulis, Indonesia's new pro-growth finance minister says the job is not easy. Artinya, Menteri Keuangan baru Indonesia yang pro-pertumbuhan ini tahu betul tugasnya tidak mudah. Tapi, kenapa Sri Mulyani diganti? Beberapa analis menilai pemerintah ingin arah baru, lebih agresif, lebih berani mengambil resiko fiskal, dan Purbayalah sosok yang dianggap bisa melakukannya. Begitu dilantik, Purbaya langsung menebar kejutan. Dalam konferensi pers pertamanya, ia menyebut target pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%, sebuah angka yang nyaris mustahil dicapai dalam kondisi global seperti sekarang. Tapi menurut Purbaya, Indonesia punya potensi besar, bonus demografi, investasi asing, dan kekayaan sumber daya alam yang belum dikelola optimal. Ia ingin menggeser fokus kebijakan dari sekadar penghematan ke pemberdayaan ekonomi produktif. Ia berkata, kalau kita mau jadi negara besar, kita tidak bisa hanya main aman. Sebuah kalimat yang menunjukkan tekadnya, tapi juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor. Karena, seperti dilaporkan Financial Times, kebijakan yang terlalu ekspansif bisa mengancam kredibilitas fiskal yang selama ini dijaga ketat oleh Sri Mulyani. Defisit dan utang negara mungkin akan meningkat jika tidak dikendalikan hati-hati. Pergantian menteri ini sempat mengguncang pasar. Nilai rupiah sempat melemah tipis dan bursa bereaksi hati-hati. Tapi Purbaya menanggapinya dengan tenang. Ia bilang, pasar selalu bereaksi berlebihan di awal. Yang penting kita buktikan dengan kerja. Tantangan terbesarnya kini adalah menjaga kepercayaan. Apakah ia bisa membawa pertumbuhan tinggi tanpa menambah beban utang? Apakah ia bisa menjaga keseimbangan antara ambisi politik dan disiplin fiskal? Di sisi lain, masyarakat menaruh harapan besar. Jika benar ekonomi tumbuh cepat, bisa jadi lapangan kerja meningkat, daya beli naik, dan pembangunan merata. Tapi kalau salah perhitungan,
kebijakan fiskal yang longgar bisa jadi bumerang, menimbulkan inflasi tinggi dan menekan rakyat kecil. Gaya Purbaya berbeda, lebih lugas, kadang blak-blakan, dan fokus pada implementasi. Ini bisa jadi keunggulan, rakyat lebih dekat dengan narasi kerja nyata, namun juga bisa jadi jebakan, terkesan ambisi besar tanpa pundak kuat. Bagi masyarakat biasa, arti kebijakan ini nyata. Lebih banyak program pembangunan dan konsumsi yang bisa langsung dirasakan, lebih banyak investasi dan kredit yang mengalir ke sektor real, tapi juga potensi risiko. Utang naik, pajak mungkin dinaikkan jika pertumbuhan gagal. Purbaya pernah menyebut bahwa not now, not soon untuk redenominasi rupiah, menunjukkan bahwa ia juga menjaga stabilitas jangka panjang. Jadi kesannya, gerak cepat tapi tetap melihat risiko. Pertanyaan kecil untuk kita semua. Jika kamu rakyat biasa, apa yang paling kamu harapkan dari Menku baru ini? Dan jika dialami sebaliknya, apa yang paling kamu takutkan? Jadi, siapakah dan akan jadi apakah ekonomi Indonesia di tangan Purbaya Yudisadewa? Seorang insinyur yang menghitung masa depan ekonomi Indonesia dengan rumus baru. Sosok yang mungkin akan dikenang sebagai reformis berani, atau sebaliknya, sebagai menteri yang terlalu percaya diri pada angka. Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal pasti, kebijakan fiskal kini berada di tangan orang yang berpikir seperti ilmuwan dan bermimpi seperti pembaharu. Kira-kira gaya Purbaya ini bakal bikin Indonesia makin maju atau justru beresiko besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe jika kamu suka channel ini.